Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, mitra Sidiks ya, dimanapun berada ya, mulai dari Tanjung Pinang, mungkin dari Kalimantan, atau dari Pulau Jawa, gitu ya. Yang hari ini pagi ini hadir, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Terima kasih banyak telah hadir pada pagi hari ini untuk kita webinar online alias eh, diskusi ya, lebih ke diskusi dan sosialisasi fitur-fitur terbaru yang dimiliki oleh Sidik seperti itu. Nah, agenda ini kita rutinkan 2 bulan sekali, tapi kalau misalnya memang sebulan sekali bisa, kita agendakan juga sebulan sekali. Itu teman-teman. Jadi yang sudah biasa ikut sepertinya aman ya. Cuman yang barusan ikut ya mungkin ini bisa menjadi hal baru ya. Nanti akan ada undangan secara rutin di grupnya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mendapatkan keberkahan bersama-sama kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Oke, Alhamdulillah, amin, amin ya robbal alamin ya. Terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan yang sudah stay dan boleh on cam, boleh sambil ngajar, boleh sambil santai-santai nih Pak. Use request to. Ya, ini sudah di-record ya. Oke. Jadi agenda kita adalah fitur baru administrasi versi 2.0. Nah, di agenda 2.0 ini memang kita senantiasa update di banyak ya, mulai dari administrasi, keuangan, guru, kepala sekolah, yayasan itu kita update. Cuman di sosialisasi webinar seperti ini itu biasanya kita cuman update beberapa fitur gitu ya. Update beberapa fitur yang sudah valid dan sudah bisa digunakan secara massal. Seperti itu. Walaupun kita masih ada fitur yang ongoing development. Nah, ini update kami ya, teman-teman sekalian. Jadi di bulan ini kami ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 10 lebih ya. 10 lebih update yang request. Jadi kami ada tiket bugs, ada tiket request. Nah, ini adalah tiket-tiket yang untuk request ya. Jadi mulai dari di keuangan itu bisa penambahan fitur edit transaksi. Terus ada sekarang yayasan itu sudah punya pegawai yayasan. Kalau dulu kan nggak ada ya. Sekarang sudah punya pegawai yayasan. Setelah itu mapel bahasa Arab. Ini kemarin ada salah satu sekolah yang request. Jurnal guru sekarang sudah bisa absen di kelas. Kalau sidis dulu kan cuman absennya ketika masuk dan ketika pulang ya. Berarti check in dan check out. Sekarang di per kelas itu bisa diabsen melalui jurnal. Nanti guru tinggal centang, baik di jurnal kelas maupun jurnal guru seperti itu. Setelah itu kita pengumuman. Sekarang pengumuman itu bisa upload PDF dan bisa tampil di orang tua. Setelah itu em, ya pengumuman ketika diedit di orang tua juga keedit yang sebelumnya tidak bisa seperti itu. Dan ada yang request penilaian. Nah ini requestnya sekolah di Porong nih ya kemarin barusan instalasi ya. Mas bisa nggak penilaian itu di print ya, print PDF ya. Sekarang sudah bisa. Jadi update terbarunya nanti kalau di penilaian guru setelah itu di print PDF itu bisa. Ataupun soal yang sudah dibuat lalu di print PDF, nah itu juga bisa. Nah seperti itu. Berikutnya notifikasi WA bisa dinonaktifkan. Ya, nanti kita akan bahas ya notifikasi WA seperti apa. Karena banyak banget sudah notifikasi WA yang ada di Sidik dan nanti akan saya jelaskan satu persatu. Input tanggal bayar secara manual. Ini sudah ada. Minta ekspor pendaftar, nama pendaftar muncul. Ini sudah custom pesan di PPDB notif WA. Diterima dan ditolak. Ini sudah dan penambahan fitur chat ditambah searching. Ini di aplikasi guru ya. Mungkin teman-teman kalau baca list kami ini sedikit bingung gitu ya, karena ini memang yang saya copy paste dari teman-teman development. Jadi biar ini aktivitas yang dilakukan oleh tim tim dev seperti itu. Namun ini tidak usah dihiraukan, tidak apa-apa nanti langsung tampil aja mungkin ya di aplikasinya. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini, kita akan fokus kepada tiga. Yang pertama adalah PPDB, yang kedua adalah kartu karakter siswa, dan yang ketiga adalah tata tertib digital. Nah, ini yang lagi ini yang lagi hot di sekolah-sekolah ya, dan Sidix ini sudah mendeliver fitur ini untuk kemudahan. PPDB karena pasti semua sekarang sedang fokus penerimaan peserta didik baru dan setelah ini Ramadan
tidak mau aktivitasnya lalu diganggu mungkin admin, pakai sistemnya Siddix nanti aman. Nah, yang terbaru sistemnya Siddix PPDB ini ada notifikasi. Jadi dia itu tidak perlu buka aplikasi Siddix untuk lihat siapa yang daftar, tidak perlu. Yang penting nomor HP CS dimasukkan. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti admin itu nanti misalnya jalan-jalan, itu nanti di WA-nya ada notif kalau ada yang daftar. Nah, itu nanti disuruh buka aplikasi Siddix. Nah, itu lebih memudahkan ya. Di PPDB ada fitur terbaru itu. PPDB versi 1 ataupun PPDB versi 2. Sudah tahu bedanya ya. Kalau yang versi 1 itu dia tidak perlu bayar formulir, jadi dia kayak Google Form seperti itu. Kalau yang versi 2 dia perlu login dan juga beli formulir. Nah, di versi 2 kalau dia belum bayar formulir, maka dia tidak bisa mengisi formulir. Nah, itu update terbaru di versi 2. Ini PPDB. Yang berikutnya kartu karakter siswa ya. Jadi kartu karakter siswa ini kami mengakomodir request dari menteri gitu ya, kementerian bahwasanya nanti akan ada 7 kebiasaan anak hebat yang diisi oleh orang tua berada di rumah seperti itu, mulai dari bangun pagi, beribadah, bersosialisasi dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, dengan adanya fitur kartu karakter siswa ini bisa mensolusikan paperless karena sekolah-sekolah lain setahu saya ketika konven itu dia harus ngeprint semua tuh. Say di sekolah itu ada 1.000 siswa, maka dia harus ngeprint 1.000 kertas yang nanti dikasih ke orang tua yang akan dicentang di rumah. Nah, ini kalau misalnya kertasnya ini nggak hilang, kalau kertasnya ini nggak diambil anaknya atau mungkin kertasnya ini tidak apa namanya itu tidak kelupaan ya oleh orang tua ya untuk disetorkan setiap minggu atau setiap bulan ya. Nah, kalau pakai Siddix itu enak. Kenapa? Karena nanti orang tua tinggal buka di aplikasi. Nah, ini untuk kemudahan orang tua. Nanti orang tua tinggal centang-centang aja. Nanti akan kami sampaikan. Nah, yang berikutnya untuk admin ya. Kalau admin itu pasti akan ada biaya yang tinggi untuk cetak kartu, akan ribet ketika ada pengumpulan kartu dan nanti harus mengkalkulasi total nilai berapa, grafiknya bagaimana. Nah, ini akan susah bagi admin. Kalau di Siddix, ketika orang tua nanti melakukan centang, itu nanti akan muncul langsung grafiknya langsung muncul, teman-teman, langsung muncul grafiknya dan langsung muncul nilainya, skornya. Dengan seperti itu aktivitas admin lebih memudahkan karena dia tinggal duduk lihat aja aktivitas anak-anak. Karena di sini bersifat journaling saja ya dari kementerian itu ya, tidak ada concern lain selain cuman melihat anak-anak itu melakukan 7 kebiasaan anak hebat atau tidak. Jadi kartu kartu siswa sudah diakomodir oleh Sidis dan yang terakhir adalah tata tertib digital. Ya, ini yang ketika saya sharing dengan kepala sekolah atau teman-teman dari kesiswaan, tata tertib ini ada di sekolah ya, tapi seperti tidak ada gitu. Seperti tidak ada itu jarang untuk diaktifkan atau tidak dipahami oleh anak-anak, tidak dipahami oleh orang tua. Karena biasanya yang paham benar, yang paham betul terkait aturan dan terkait penegakan keadilan atau penegakan hukumnya ini teman-teman dari kesiswaan ya. Nah, ini orang tua siswa itu tidak tahu gitu. Nah, kalau ada tata tertib digital punya Sidix, nanti silahkan dokumen untuk tatip digital bisa diupload di situ. Poinnya berapa, pelanggarannya apa, minus berapa, atau prestasinya apa, plus berapa, nanti ditulis aja di Sidix, diinput di Sidix. Nanti orang tua itu bisa lihat terus. Jadi orang tua akan lihat anaknya itu daily, apakah anaknya itu lagi berantem, apakah anaknya itu dapat pelanggaran merokok di sekolah ya, ataupun anaknya itu dapat prestasi lokal, nasional. Itu silahkan dibikin gamification lah di Sidix itu. Jadi tata tertib digital ini sangat memudahkan ya fiturnya gitu. Dan slide terakhir adalah update berikutnya. Mungkin di bulan depan ini kita akan mengerjakan ada perangkat kerja request dari Pak Andika. Udah selesai Pak di minggu ini Pak, tinggal dinaikin kayaknya. Nah, tapi saya bilang di next update aja ya. Jadi admin itu ternyata punya jurnal ya, punya jurnal kerja. Admin itu ternyata punya promes prota gitu ya, setiap admin. Nah, Sidix sebelumnya hanya guru saja yang punya promes prota. Hanya guru saja yang punya jurnal gitu ya. Nah, tim admin itu tidak punya. Nah, setelah ini perangkat kerja ini nanti akan ada di admin. Nanti akan ada submodul, submenunya nih. Menu utama perangkat kerja, submenunya kalau nggak salah ada jurnal kerja, promes, prota gitu kan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya pusat unduh ya, ini request dari Pak Hasbi ya. Jadi pusat unduh itu kayak dia nanti bisa anak di rumah ini berlaku untuk PAUD juga kalau misalnya dia pengen ngeprint mandiri itu tinggal diupload di situ bisa diunduh seperti itu. Jadi ini nanti ini masih 2 yang saya catat ya. Nanti akan ada lagi yang lebih banyak lagi. Dan kita langsung saja masuk kepada demo. Seperti biasa, demonya juga nggak panjang. Setelah itu mungkin kita akan panjang di diskusi ya. Diskusi 2 arah seperti itu ya, rekan-rekan sekalian ya. Oke, kita akan share screen. Nah, ini dia share screen-nya.
Oke, kita akan share screen terkait demo dari tiga tadi. Jadi yang tiga tadi PPDB, kartu karakter siswa, dan tata tertib digital. Sorry. Ya, ini setelah saya sudah login dari aplikasi demo Sidik. Setelah itu kita akan masuk ke PPDB ya. Jadi di PPDB ini, kalau teman-teman lihat, ini yang pakai metode berapa ya? Pengaturan pendaftaran. Ya. Sekarang kita taruh di atas ya informasi pendaftaran ya, mulai dari deskripsi, lampiran syarat, alur pendaftaran, jadwal tes, dan pengaturan periode, pengaturan jurusan, pengaturan program kelas. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Setelah itu di pengaturan formulir, di sini metodenya juga kita taruh atas, teman-teman. Ya. Bedanya apa metode satu dan metode 2? Kalau metode satu tadi kayak Google Form, jadi kelemahannya cuma satu. Ketika di sini, tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini tampilan barunya ya. Nah, tampilan barunya kayak gini nih. Tampilan barunya kayak gini. Nah, jadi nanti dia mengisinya ini kayak Google Form. Kelemahannya adalah ketika ketika ini dia nanti ganti device atau dia tidak melanjutkan data yang sudah diisi setengah di sini, nah, nanti datanya akan mengulang dari awal lagi. Ini versi satu. Nah, jadi sudah jelas ya versi satu ya, metode satu ya. Sekarang kita ganti ke metode 2. Kalau metode 2 kita simpan, ya, metode 2 kita simpan. Kalau kita ini di refresh halaman pendaftarannya, nah nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, nanti ini sama kurang lebih, cuma di sini ada daftar dan ada login. Nanti dia akan ada khusus login sebagai pendaftar. Dia akan ada tagihan formulir langsung. Ketika dia daftar itu langsung ada tagihan per formulir. Yang kedua, kalau dia tidak membayar formulir, dia tidak akan bisa mengisi formulir tersebut. Kayak gitu. Jadi agak effortnya di situ. Tapi ini tergantung dari kebijakan dari sekolah masing-masing gitu ya. Jadi silahkan saja kalau misalnya mau digunakan yang metode 2 ini seperti itu. Nah, terus setelah itu di sini nanti akan ada nomor customer service. Versi sebelumnya itu customer service hanya nomor saja. Versi yang sekarang customer service ada bisa aktifkan notifikasi WA ke CS ya atau tidak. Nah, ini ya. Jadi setiap ada yang daftar ada notif WA ke admin. Setiap ada yang daftar ada notif WA ke admin. Jadi admin sekarang nggak perlu buka sidik sering-sering tiap hari. Ya, walaupun memang tugasnya cuma buka sidik gitu ya. Nah, kalau di versi 2 nanti akan ada ya, coba ini versi 2 metode 2 ya. Ya, nanti akan metode 2 eh, diwajibkan untuk mengisi formulir ini juga. Dan yang terakhir di sini ada riwayat pembayaran. Kalau di metode 2 muncul nih riwayat pembayarannya, teman-teman. Jadi mulai dari formulirnya berapa harganya, misal 900.000 gitu ya. Nah, nanti di sini invoice-nya juga otomatis akan sudah ada ya, dan juga di sini kita bisa reminder, notifikasi tagihan. Kalau misalnya orang tua itu daftar dan dia tidak apa namanya, kalau misalnya orang tua itu daftar dan dia belum membayar sampai 5 hari sampai 10 hari itu kita bisa notifikasi tagihannya. Nah, ini untuk keseriusannya orang tua gitu ya. Pakai bagi yang menggunakan metode 2 seperti itu. Contoh di sini misal ini saya asal isi aja ya biar teman-teman ada gambaran gitu ya. Nah, terkait metode 2 ya. Ini Nah, ini ketika kita daftar seperti ini, maka seharusnya kita akan mendapatkan username dan password ya. Di handphone saya juga langsung sudah muncul Sidik notification ya. Nah, Sidik notification ini sorry, saya share screen untuk notifikasinya. Nah, ya. Sidik notification ini nanti dia akan juga ada tagihan untuk langsung membayar ya, langsung membayar tagihannya. Nah, ini penting nih untuk sekolah-sekolah yang swasta nih. Jadi pertama dia kasihkan akunnya, username dan password. Yang kedua dia kasihkan formulir pendaftarannya senilai 900.000. Ya belum lunas kayak gitu. Contoh ini kita login ya dengan akun ini. Ya, kita login aja. Ini sudah dikasih juga username dan ini ya. Oke, kita login di sini. Nah, ketika kita login, nah ini karena saya masih login yang di ini admin juga dalam satu page. Sorry, kita ulangi lagi ya. Kita pakai tab baru. Oke, ya.
Ini kan mungkin banyak yang belum dapat informasi. Nah, nanti dia akan ada seperti ini. Ada tampilan login khusus orang tua. Ini transfer ini sebagai orang tua, teman-teman. Di sini transfer bisa lihat statusnya diproses atau diterima, gitu kan. Nah, kalau mau melakukan pembayar formulir, ini dia pembayaran belum lunas, belum bisa. Jadi dia harus beli pembayaran formulir seperti itu. Nah, dia bisa juga ngecek ini data sekolahnya dan intinya adalah alur pendaftar, alur tes dan lain sebagainya, pengumuman seperti itu. Ya, yang pasti dia belum bisa isi formulir karena belum bayar. Caranya ngisi gimana? Dia harus bayar dulu kayak gini nih, contoh ya. Misal dia harus bayar ke bank ini, setelah itu bayar, setelah itu upload bukti transfer, dikonfirmasi oleh admin, selesai. Nah, seperti itu. Jadi sesimpel itu ya teman-teman ya. Ini saya cepat aja biar yang PPDB ini bisa dipahami insya Allah. Karena sudah bisa dicoba langsung untuk di metode 2 ya, untuk PPDB metode 2. Nah, dan PPDB yang terbaru sudah sih itu aja. Ada QR code sudah pasti sudah pada paham dan juga di sini kalau misalnya kita sudah terima siswa dan pasti sudah ada notifikasi WA yang pertama, ketika kita masukkan ke data siswa, nah ya, kita misalnya kita udah diterima dan kita mau masukkan ke data siswa, kita diminta untuk memverifikasi datanya dulu ya. Apa benar ini murid yang mau diterima? Nah, nanti akan ada username dan password. Nah, username dan password ini menggunakan NIK ya. Username dan password ini menggunakan NIK default. Jadi kemarin ada yang request bisa nggak nge-generate username dan password biar saya nggak bikinin satu-satu. Nah, sekarang sudah ada Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nanti defaultnya adalah NIK yang sudah diisi. Ini cuman saya sudah ganti ya data lama seperti itu. Ini untuk PPDB, jadi semoga bisa dipahami. Kalau daftar tes dan hasil tes, ya ini kita bikin tesnya dan juga kita bisa bikin KKM-nya ya, kriterianya ya. Nah, hasil tesnya nanti bisa lulus atau tidak lulus tergantung pengaturan KKM yang ada di sini. Setelah itu nanti lulus itu kriterianya seperti apa, nanti tinggal dimasukkan aja. Tesnya apa aja, nilainya berapa, nanti akan dirata-rata di halaman ini. Nah, misal dia dapat nilai 90 gitu ya di bahasa Inggris, setelah itu kita pilih tes Al-Qur'an ya, tahfidz ya. Ternyata di tahfidz ini dia nilainya 70 gitu ya. Nah, nanti dia langsung saja. Nah, nanti dia langsung ke rata-rata di halaman hasil tes. Ya, jadi dia langsung jadi 80 karena 90 tambah 70 sama dengan 80. Ini insya Allah PPDB sudah bisa langsung dipakai dan dicoba teman-teman karena sekarang momennya PPDB ya. Sekarang saya akan bergeser ke Izin kartu Pak karakter Bara, siswa. Ya, silakan, Pak. izin Pak. Ya, silakan, Pak Susilo. Mungkin sebelum lanjut ke lain ke PPDB. Gini Pak, ini PPDB untuk satu periode aja atau untuk periode beberapa periode? Karena Beberapa misalnya periode kayak bisa. bisa ya, ada tahunnya Pak ya. Ada, Kalau nanti kan di pengaturan pendaftaran sini kan ada nanti ada pengaturan periode sini ya. Jadi mau buat periode satu, periode 2, bukan, diaktifkan. bukan itu. Maksudnya tahunnya Pak. Kayak kami misalnya di sini kan udah full nih. Kita Ya. mungkin bulan depan udah untuk pendaftaran tahun 2026. Hmm. Jadi untuk tahun 2026 ikan kita sistem booking kalau di sini Pak. Jadi Hmm. booking dulu nanti baru gitu ya, seperti itu. Jadi untuk menentukan oh ini untuk tahun 2006. Ini mungkin ada yang booking tahun 2007 27 gitu. Ah, itu di sini bisa dibedakan nggak Pak? Kita untuk membedakannya bisa nggak? Bisa, Supaya kita kalau sekolah-sekolah lain melakukan pembedaan itu memang membuat dari periode ini. Jadi ada tahun ajarannya, Pak. Jadi silakan dibikin untuk tahun ajaran 2026, 2027, 2027, 2028 seperti itu. Jadi oh, booking itu dia merasa milih yang dia pilih periode booking itu kayak gitu. Nah, nanti tinggal diganti periodenya saja seperti itu. Gitu aja sih, Pak. Sekolah lain juga melakukan ini kok untuk yang udah inden ya, sudah inden di 2 tahun atau 3 tahun. Seperti itu Pak Susilo ya. kasih lanjut. Adminnya paham kok insya Allah. Tinggal dijelaskan di periode ini diatur untuk tahun depan itu ya. Itu bisa. 2 tahun lagi. Oke, sekarang saya akan geser ke kartu karakter siswa di sini teman-teman ya. Jadi kartu karakter siswa itu adalah eh, aktivitas untuk mengakomodir 7 kebiasaan anak hebat ya, 7 kebiasaan anak hebat. Jadi di sini kita tugas pertama kita harus membuat data aktivitas ya atau update terbaru master aktivitas. Ini kok belum ganti ya? Harusnya ini jadi master aktivitas ini. Jadi di sini goalsnya adalah nanti em,
dia harus membuat master aktivitasnya dulu. Nah, kebanyakan admin salah di sini nih. Dia itu merasa sudah bikin aktivitas ya, tapi di orang tua, di parent ya, itu kok nggak tampil seperti itu ya. Ya, jadi dia itu kok nggak tampil di orang tua karena ada masalahnya. Masalahnya dia belum bikin di grup siswa gitu. Nanti saya jelaskan grup siswa. Ya, jadi pertama data aktivitas ini silahkan diisi. Yang kedua data siswa. Jadi data siswa ini adalah em, dia siswanya kita siapa dan poin hari ini berapa seperti itu. Nanti kita bisa cek centang-centangnya. Nah, kita bisa cek kalau orang tua itu melakukan centang di sini, dia akan dapat poin harian dan dapat poin rata-rata seperti itu. Nah, di kita juga yang update terbaru ada juga grafik ya. Ada juga grafik ini untuk menampilkan kira-kira bagaimana perkembangan anak-anak itu ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Ya ini adalah update dari perkembangan anak-anak di data siswa seperti itu. Nah, kalau di grup siswa, ini yang paling penting, setelah mengisi data aktivitas, silahkan ke grup siswa. Kenapa kok ada grup siswa? Ini untuk mengakomodir ada memang kelas kecil dan kelas besar tugasnya berbeda. Atau mungkin ada yang Muslim dan non-Muslim, ini tugasnya berbeda, seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa. Caranya gimana? Tinggal tambah grup ya. Misalnya ini kelompok kecil ya. Kelompok kecil tugasnya misalnya dia tidak ada apa ya membersihkan rumah gitu. Nanti tinggal pilih aja nih. Tinggal pilih ini tambah siswa. Nah, tinggal pilih aja. Siswanya bisa dicari-cari gitu ya. Bisa di ini siswanya atas nama siapa ya? Jadi silakan aja. Nanti bebas ya untuk di ini kan. Ini saya kasih contoh aja. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya data grup ini sudah dibikin, maka kita sudah punya 3 siswa. Nah, ini update terbaru ini kayaknya belum rilis juga ya. Di sini ada data aktivitas nanti, total aktivitas. Total aktivitas nanti tinggal klik yang ini aja. Nah, ini kan aktivitasnya masih nol. Kalau yang di sini aktivitasnya sudah banyak ya. Nah, cara menambah aktivitas seperti apa? Tinggal klik yang ini, tambah aktivitas, ambil dari master aktivitas. Jadi kita misalnya saya mau ambil ini deh, nah, ini nggak perlu. Nah, ini bisa digunakan waktu nanti Ramadan gitu ya, pondok Ramadan. Anak-anak terawih nggak di rumah gitu kan. Anak-anak membantu tidak apa puasanya puasa duhur atau puasa maghrib. Nah, ini nanti bisa ya untuk anak-anak kecil itu ya. Nah, itu sudah bisa. Kalau misalnya sudah dipetakan seperti ini ya, maka nanti di orang tua seperti apa tampilnya ini. Setelah login ke orang tua, di kartu karakter tinggal klik saja. Ya, tugasnya hanya melakukan centang ya. Centang, 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 ya. Setelah itu disubmit. Udah seperti itu. Jadi ketika dia melakukan centang, nanti dia sudah dapat poin 73 gitu ya. Nah, jadi nanti dia secara default ini nanti akan ada, cuman ini sepertinya akan ada update terbaru untuk kita bisa ganti ke tanggal. Jadi tanggal 14 kita bisa ganti ke tanggal 13 ya. Kita bisa ganti ke tanggal 12. Nah, kalau di mobile itu sudah bisa. Ya, jadi silahkan untuk kartu karakter siswa ini, kebanyakan orang tua hari ini tuh pakai yang mobile. Ya, sepertinya yang web ini kurang ini ya, kurang ada filter date-nya. Tambahannya seperti itu. Coba nanti saya note untuk hal tersebut. Ya, nanti dari data ini nanti akan terlaporkan ya, akan terlaporkan kepada kelas 10A ya, kepada ini 10A. Ini ada nggak ya Roy Silalahi? Oh, Transbara ya. Oh, ya, ada Roy Silalahi ya. Nanti kita bisa lihat di sini data aktivitas. Ya, ini poin hari ini dia 72,727272 gitu ya. Nah, jadi dia sudah dicentang nih. Nanti kita bisa lihat centang. Nah, seperti itu ya. Kemarin ada request dari salah satu sekolah, Mas bisa nggak ini di print Mas gitu ya. Jadi ini di print untuk data kita. Bisa aja nanti kita akan tambahkan fitur print ya. Dan juga ini grafiknya. Sudah ada grafiknya seperti ini. Ya, jadi dia sudah punya grafik kira-kira dalam Januari ini seperti apa aktivitasnya di Februari seperti itu. Nah, rata-rata ya, ini poin rata-rata ya. Jadi ini nanti kita bisa lihat 7 karakter, 7 kebiasaannya ini digunakan di rumah itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu aja untuk kartu karakter siswa. Kita akan geser ke apa tadi ya?
Kartu karakter siswa dan tata tertib digital ya. Kalau tata tertib digital silakan ke kesiswaan dan juga ke tata tertib ya, karena ini aktivitas kesiswaan ya. Di sini harus ada pengaturan tata tertib ya, pengaturan tata tertib ya. Jadi kita nanti bisa bikin pelanggaran atau penghargaan gitu ya. Kesalahan atau prestasi ini terserah aja. Nanti kita harus bikin tipenya. Jadi tipe ini yang paling atas. Di bawah tipe ada kategori. Misal pelanggaran kita bikin kategorinya ringan, sedang, berat gitu ya. Jadi ini tipenya pelanggaran. Nah, dia akan ikut sini. Nah, setelah itu jenisnya apa gitu ya. Nah, misalnya jenisnya dia itu ini bisa dihapus ya, bisa di sorry. Oh, ini kok internet. Oke. Jadi ini nanti kita akan menambahkan tipe terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menambahkan kategori. Ini nanti berupa seperti ini ya, bebas saja dinamis ya. Tapi kita pilih tipenya dulu, misalnya pelanggaran merokok di kelas seperti itu ya. Nah, setelah kita bikin itu, nah kita tambah jenisnya ini plus poinnya berapa. Jadi kita bisa bikin minus 10 atau kita bisa bikin minus 20 gitu ya. Atau kita bahkan bisa bikin plus. Nanti silakan dicoba oleh admin. Nah, pasti teman-teman admin bisa explore ya. Itu yang pertama di pengaturan tatib, hal yang harus dilakukan pertama kali. Yang dilakukan kedua, nanti kita bisa melihat data siswa, ini seperti ini. Nah, kan ini ada poin-poinnya. Dia poinnya dapat dari mana ketika kita klik tambah data. Ya, ketika kita tambah data, tinggal pilih aja kelas berapa, siswanya siapa, setelah itu tipenya, pelanggaran, kategorinya, misalnya pelanggaran ringan, jenisnya meludah di kelas misalnya, langsung minus 2 ya ditambahkan gitu aja ya nanti dia akan tampil di data siswa ini di sini nanti akan ada riwayat jadi kita bisa lihat seperti ini sorry bukan yang ini. Nah ini seperti ini ya, nah ini contoh nanti dia dapat minus 2 meludah di kelas. Nah kita bisa edit juga. Nah, ini sangat memudahkan admin, sangat memudahkan kepala sekolah dalam helikopter view, dan sangat memudahkan orang tua dalam memantau anaknya. Karena kebanyakan orang tua protes ke sekolah itu karena merasa kayak, loh, anak saya aman-aman aja, baik-baik aja di rumah, kok tiba-tiba mau dikeluarin dari sekolah, pelanggarannya apa? Nah, seringkali seperti itu. Dipanggil oleh BK, tapi orang tua itu tidak tahu pelanggaran anaknya apa, sehingga meremehkan. Kalau ada data seperti ini, nanti akan tampil di orang tua seperti apa. Lewat tatip ini yang ditambahkan ya, riwayat ini ya. Kita udah nambahkan tanggal berapa aja dari sini. Nah, nanti akan seperti ini di tata tertib digital ya. Di tata tertib digital. Nah, nanti akan seperti ini. Contoh nih, pelanggaran baju keluar dia 2 kali, jadi minus 30, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sehingga orang tua itu bisa lihat benar-benar kayak, oh ternyata anak saya melakukan pelanggaran di sini dan di sini. Nah, dan poinnya seperti ini nih. Ya, nanti ada ketentuan poin. Dan nanti silahkan kalau misalnya yang terbaru, pengaturan terbaru itu ada ini. Tambahkan tata tertib PDF. Nah, ini. Jadi dokumen tata tertib yang nanti akan disetujui oleh sekolah dan orang tua itu biasanya berupa PDF. Peraturan-peraturannya itu di PDF, nanti tinggal diupload aja di sini. Ya, tinggal diupload, upload PDF-nya ya, nanti tinggal dimasukkan saja. Ya, nanti tinggal di eh, upload, nanti akan tampil di sini sehingga orang tua itu bisa download secara mandiri ya terkait peraturan di sekolah itu seperti apa sih ya, seperti kurang lebih kalau tatip digital seperti itu ya. Sudah 3 fitur saya demokan. Berikutnya langsung kita masuk kepada sharing session ya atau mungkin diskusi terkait penggunaan Sidik di sekolahnya masing-masing atau ada request fitur Mas atau mungkin ada kendala Mas. Silakan aja. Bapak Ibu sekalian, kita buka forum diskusi ya. Jadi kok. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau ada kendala atau request fitur, siapa nih? Belum Ramadan. Mas Bara, Silakan Pak Asbi. pertama terkait dengan apa pusat untuk terima kasih sudah di Ya. follow up, sudah muncul, Insya Allah updating terbaru. Hmm. Mudah-mudahan ya. Amin ya Yang Pak. kedua, Ramadan insya nah, Allah. ya. Yang kedua terkait dengan kemarin yang ada fitur kelulusan itu kan Ya. kemarin saya bilang itu rasanya tidak terlalu penting, ganti saja dengan pengumuman. Cuma pengumumannya belum muncul tuh ya. Pengumumannya udah muncul sih Pak. Kalau pengumuman
Di puturnya edutainment di puturnya anak dan atau orang tua tak muncul, belum muncul sekarang. di aplikasi. Ya, aplikasi HP satu-satu. Ya, harusnya Ya, muncul di aplikasi. Ha. ya. Yang Terus ketiga, Pak, saran. saran, Kalau saran. kita lihat kita lihat berandanya siswa dengan wali siswa, itu kan Hmm? yang entertainment atau edutainment itu pertama fotonya itu kalau siswa itu kecil, tapi orang tuanya kalau wali siswa dah full, padahal diupload sama. Dan itu menurut kami sebaiknya full saja sehingga lebih menarik atau Ukuran tampilannya Pak. di Ya. beranda. Kemudian tulisan itu itu terlalu kecil juga di tampilannya di situ. Jadi tulisannya menurut kami tidak perlu terlalu banyak, cukup judul saja tapi jelas dibaca gitu. Ini kira saran-saran. Ya, ya. Sekarang itu saran dari kami Pak Mas Farah. Siap, Pak Hasbi. Terima kasih. Luar biasa. Pak Hasbi ini sangat concern ke aplikasi orang tua ya. Jadi Ya, masukannya ke karena aplikasi orang yang tua. kita jual yang kita jual itu Pak. Iya, betul. Iya, iya. Karena orang tua Dia merasa tidak lihat membayar. laptop dia. Betul, Oke, betul. makasih. Terima kasih Pak Hasbi. Jadi Ya, rangkumannya Pak. yang terkait pusat unduh tadi nanti bisa dicek mungkin nanti bulan depan ya Ramadan nanti ya. Ya, Itu siap. masih dibutuhkan setelah kami Ya, evaluasi. Yang berikutnya adalah pengumuman harusnya di mobile muncul Pak karena kemarin beberapa sekolah yang sidik itu atau mungkin belum update Pak. Sudah diupdate ya? saja. Bisa jadi saya coba update. Karena yang Ya, waktu itu diupdate. belum belum muncul ya. Oke. Ya, setelah itu untuk pengumuman kelulusan ini memang masih tidak valid ya karena waktu itu yang request itu setengah-setengah ya. Jadi belum selesai fiturnya kita juga nggak ada finishing. Gitu. Jadi mungkin kemungkinan pengumuman kelulusan akan kita hidden saja. Ya, Dan pengumuman ini harusnya sudah tampil, edutainment ini berbeda tampilan antara di guru dan di murid ya Pak ya. ya, betul. Dan murid. Oke, Kem- baik. Ini akan Kemudian kami tulisannya Pak, tulisan tulisan di edutainment tadi ya. itu mungkin bisa lebih besar sehingga tidak kalau sekarang ini kecil Oke, tampilannya. Nah, sehingga mungkin tidak terlalu terbaca gitu. Nah, itu yang mungkin menurut kami kalau bisa diapa itu lebih baik gitu. betul. Saya kira itu. Karena kalau Ya, orang tua setahu saya WA-nya itu udah besar-besar ya tulisannya ya. iya. Ketika kecil-kecil Umur umur baca. ah, kalau Iya, umur iya. 50 ke atas itu kalau font itu besar-besar Pak. Kalau kecil tak terbaca. Betul, Ya. Oke ya. siap, Terima kasih. siap, siap, sami-sami, sama-sama Pak Asbi. Yuk. Silakan dari teman-teman yang lain, mungkin ada mau menambahkan atau mungkin ada request yang belum selesai ya. Nanti kalau disampaikan ke saya bisa eh, koordinasikan ke teman-teman tim dev nih gitu. Bisa kami percepat kalau misalnya ada yang udah request Mas kok belum selesai-selesai ya kayak gitu ya. Nanti akan kita cek ke teman-teman development. Oh ini ada Pak Andika. Pak Andika kemarin request apa namanya program kerja, iya untuk karyawan ya, ya perangkat kerja. Nanti ditunggu Pak Andika ya, biar dokumennya bisa diupload, biar tidak konven lagi, jadi bisa tetap ada dokumennya. Silahkan yang lain kalau misalnya mau ada yang disampaikan. Tuh kalau Miss Mega Sekolah Alam ini kemarin ke Malang, training langsung kemarin ke Malang dari Pacitan. Ya. Nggih, langsung Gimana praktek Miss? sama Mas Bara. Ya, Langsung dipraktekkan ya, langsung dipakai ya, ya. berarti. Nggih, siap. Oke, nggak ada kendala sampai sekarang masih aman? Ini tadi mesinnya masih di bawah Miswa, masih di bawah dalam. Oh, Terus kok ada kendala tadi kok mati. Saya belum sempat ketemu beliau. oh face scanner ya berarti ya, mesin Iya, guru ya, absensi guru. Siap Miss, nggih. baterainya habis itu kalau. Nah, nggih, tadi sudah saya sarankan ngoten tapi udah Iya. saya kasih solusi nggak hubungi saya lagi mungkin sudah bisa. Oke oke siap siap Mm-mm. nanti bisa dicek lagi Miss adapternya ya. Nggih, nggih, nggih Mas Bara. Pak Hasbi terkait kemarin request Bu Nina ya catatan harian murid yang dia bisa upload foto dan upload video ya mungkin ada Pak Susilo juga ada Bu Nina nggak ya di sini? Nah itu untuk PAUD untuk TK sekarang ketika anak-anak aktivitas di kelas difoto dan juga nanti orang tua itu bisa ngecek itu ini bisa dilihat gitu ya. Jadi ini penting juga nih untuk daycare atau TK atau PAUD
pakai catatan harian itu untuk melaporkan kepada orang tua. Cuman kemarin kami dapat masukan kalau yang per anak agak banyak gitu. Gimana kalau per kelas? Dan ini masih kami ini lagi ya kembangkan lagi fitur tersebut ya, catatan harian siswa. Yang kemarin Pak Hasbi requestnya seperti itu ya, Pak Hasbi ya dari tim ya. Siap, Oh TK ya. siap ketika Mm. Pak. Catatan harian siswa bisa ada lampiran atau upload buktinya. Oke, SMP 11 aman, Pasca, Pasca aja. Pasca menemukan banyak sekali bugs ya. Terima kasih banyak Pasca sudah dibantu. Beberapa sudah di fixing Pasca, beberapa lagi masih ongoing. Oh, Pasca AFK ini kayaknya ini. Siapa ya? Pak Nanda mungkin ini bebas Pak ya, tidak harus admin ya, boleh keuangan, boleh guru, boleh kepala sekolah atau apapun itu untuk memberikan masukan fitur terbaru ya. Silakan Bu Okti. Nggak ada ya? Atau masih dipikirkan dulu? Mas Farah, Ya, mungkin silakan nggak ya? Mas Oh, Bi. ini saya ini banyak betul apa nih, tak apalah ya. Mas Mungkin Bi. nggak kita lakukan, Pak. Kami ini kan rencana nanti pada lokal itu kita pasang CCTV. Ya, Nah, bisa nggak kita konekkan ke aplikasi kita? iya, itu memang sudah dipikirkan sudah dari lama, Pak, gitu. Cuman kami Ya, belum handle aja. Nanti rencana memang CCTV yang ada di sekolah itu nanti bisa kita kasih akses ke pertama nanti akan ada orang tua. satpam. Ya, pertama ada Ya, akun satpam itu dulu ya. Satpam nanti ya, ada punya akun yang dia bisa mengakses CCTV semua sekolah itu yang pertama. Yang ya. kedua nanti orang tua bisa jadi juga bisa kalau diizinkan bisa mengakses CCTV di kelas tersebut seperti itu. Ya, di kelas anaknya saja gitu. Saya Pelaksanaannya kira saja. itu. Ya, 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 ya. Betul, betul. Dan lain Oke. sebagainya. Ini Kalau cuman kami masih belum waktunya masih belum banyak mengarah ke sana oke, ya. oke. Itu kan masih belum urgent. Oke, Tapi nanti ada setuju. waktunya Pak. Ada waktunya nanti CCTV connect ke Sidiq. Kebetulan kami juga Oke. sudah ada vendor atau sudah ada teman ya yang penyedia CCTV biar kita untuk demo aja biar kita coba-coba fitur tersebut seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Sbi, luar biasa masukannya ini. Selalu beyond ya masukannya ini selalu futuristik Jadi sekolah. apa tagline kami, Pak? Kalau Hmm? yayasan saya bilang tagline Outsman Padang, Pak. Apa itu? Orang belum pikirkan, kita sudah lakukan. Nah, itu dia. Oh. Nah, orang belum mikir, kita sudah buat. Nah, itu yang paling penting lah. Saya kira ini mikir, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Asbi. Apalagi kalau Ya, orang udah cerita kita udah jauh ke depan ya Pak Asbi ya. ya Kan gitu baru lebih bagus cerita lagi. kita udah jadi kita udah Oke, jalan. oke, makasih. Ya, baik Pak Nanda ya terkait bab di keuangan kemarin coba saya cek dulu tiketnya Pak Nanda Ikro ya, berarti sekolah Ikro Serang Banten Banten itu terkait babnya yang apa ya? Oh ringkasan sudah enggak ya? Harusnya sudah selesai semua sih Pak Nanda. Nanti dicek lagi Pak Nanda ya. Oh, yang penambahan kolom-kolom itu ya, penambahan kolom ya. Oh ya, sorry. Pak Nanda kemarin sempat request kalau misalnya ada yang bayar melalui transfer seperti apa ya. Jadi nanti ada di tagihan belum dibayar, itu ada aksi kan ada tiga aksinya ya biasanya ya. Cuman bayar melalui cash, bayar melalui tabungan, e-money ya, dan juga hapus seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah selesai, sudah jadi, itu nanti akan ada fitur bayar melalui transfer. Jadi sidik yang sekarang, orang tua itu kan melakukan transfer lewat aplikasinya, lewat HP-nya. Orang tua transfer, upload bukti transfer. Sehingga masuk ke admin keuangan itu adalah metodenya metode transfer. Nah, nanti ada fitur terbaru yaitu adalah di keuangan itu akan ada aksi klik untuk ini apa namanya itu aksi transfer, metode transfer. Jadi tidak dilakukan oleh orang tua, tapi dilakukan oleh admin. Di mana biasanya oh ini bermasalah, ini bermanfaat untuk orang-orang tua yang dia itu upload bukti transfernya nggak ke aplikasi, tapi upload bukti transfernya ke WA. Nah, admin di situ nggak ada pilihannya, cuma ada pilihan cash atau e-money gitu kan. Nah, akhirnya kemarin Pak Nanda request
Bisa nggak transfer? Nah, ini sudah kita akomodir, Pak. Seharusnya minggu ini bisa selesai seperti itu. Terus terkait penambahan kart ya, penambahan kart dan lain sebagainya, kart nominal dan aksi konfirmasi tagihan. Oke, sudah. Untuk kart nominal dan penambahan kelas di tabelnya itu sudah dikerjakan, Pak. Codingnya sudah dinaikkan, cuman kita masih review ya sama tim development. Kita review apakah ada bugs atau tidak. Takutnya kita naikkan tapi ada bugs kan nanti ditemukan bugs. Jadi kita masih dalam tahap QC. Requestnya Pak Nanda sudah selesai semua, tapi masih dalam tahap QC, Pak Nanda. Seperti itu ya. Harusnya minggu ini bisa kelar. Ini Sabtu Minggu besok. Sabtu Ahad. Ya, seperti itu Pak Nanda. Aman Pak ya sambil ngajar ya. Nggak apa-apa Pak. Kita santai-santai aja di sini. Nah, Mas 17 Mas Ramadan. Rangga, Silakan satu Pak. lagi. Ya, silakan. Saya kebetulan ini orang tua. Dia mau ganti fitur anak itu dengan foto anaknya masih belum bisa tuh, coba nak ya. Ada di mana tuh apa kekurangan? Ya, kalau ganti foto, fotonya ini kan dari ini, Nah, dari admin Pak yang ganti Pak. oh, jadi lapor ke admin, nanti admin yang upload ya. Ya, yang upload. Betul, Oh, seperti itu Pak. Jadi, sip, 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 sip. Oke, good. Nanti kita panas. Ya, makasih. ya Pak, sama-sama. Soalnya Oke, kalau ayo. dikasih akses dia bisa ganti sendiri, itu aneh-aneh Pak nanti gambarnya Pak. Iya. Tidak Oke, profesional Pak. setuju. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Makasih. Terima kasih. Silakan yang Izin lain. Pak Bara, kami Silakan. dari SMP Darul Mukmin. Ya, silakan. Oh, Ini mungkin di luar dari yang terbaru ya Pak Bara. ya, nggak apa-apa. Boleh Pak Bara di luar yang terbaru? Oh, boleh Hmm. ini kita bebas saja, Hmm. tidak terbatas pada yang kita bahas ini. Hmm. Ini pada akun guru Pak Bara, pada pembelajaran, mata pelajaran, di media kan hanya ada YouTube ya, Pak. YouTube, PDF, Word, Excel, dan PowerPoint. Apa bisa ditambahkan link Google Drive, Pak Bara? Oh, link Google Drive. Jadi Hmm. eh, apa namanya modul kita jadi banyak kita simpan di drive pribadi kita. Oh, Jadi oke. kita link dari Google Drive pribadi ini bisa kita masukkan di media ajar ini. Nah, Guru ya ini ya berarti ya kita bahas ya. apa bisa atau TikTok gitu, Pak Bara, tambahannya link TikTok. Apa sama dengan YouTube, Pak Bara? Hmm, hmm, hmm. Siap, siap. Kalau link YouTube Nah, sudah ada ya Pak ya, kalau di media belajar ya. link YouTube ada, Pak Bara. Link YouTube ada, khusus link ada. Cuman kalau link Google Drive itu yang belum ada. Oh, paham, paham. Atau mungkin kita bikin link lainnya seperti itu ya. Jadi bisa Google Itu Drive boleh, Pak Bara. Link lainnya boleh. dan sebagainya Mhm. gitu. YouTube biar Jadi fokus. saat uh, untuk Baik, memudahkan kita, mana tahu kan kita banyak menyimpan modul itu di Google Drive pribadi. betul, Jadi betul. kita tinggal menautkan linknya aja langsung ke aplikasi CD. Iya, jadi anak-anak mau belajar sudah ada linknya di aplikasi ini, tinggal diklik aja ya, nggak Nah, perlu itu share link, buttonnya diklik langsung loncat ke link tersebut. langsung loncat ke Google pribadi, Pak. Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih Pak Muhammad requestnya, masukannya. Silakan teman-teman yang lain, ada nih yang ada request-request atau ada bugs ya, error gitu ya. Soalnya kalau nggak ada nanti tim kami nganggur. Tapi kemarin udah banyak sih masukan dari SMP 11 ya, dari sekolah-sekolah lain lah. Darul Mukmin ini ya paling banyak ya, Pak Hasbi, Pak Susilo ya. Nah, tapi kita satu persatu nanti akan kita rilis, satu persatu akan kita deliver sesuai dengan laporan bulanan dan juga nanti akan di apa namanya itu kita webinarkan ya, kita bedah bersama-sama. Jadi agenda webinar ini adalah agenda membedah fitur. Kalau kurang kurang sempurna kita sempurnakan, kalau kurang lengkap kita lengkapkan, kalau tampilannya kurang enak dipandang nanti disampaikan saja biar kita perbaiki. Intinya biar kita ada continuous improvement seperti itu teman-teman ya. Ini agenda SIDIX ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan karena ini tidak selalu ada stage per minggu ya atau mungkin sebulan sekali. Tapi kalau 2 bulan sekali itu kita usahakan biar 2 bulan sekali kita ketemu. Kemungkinan nanti akan ada pertemuan lagi di bulan Maret April ya setelah Lebaran ya. Jadi Ramadan fokus untuk ibadah dulu, Sidix fokus untuk menyelesaikan request-request fitur. Nah nanti kalau ada kendala di grup saja. Nah nanti setelah Lebaran kita akan bertemu lagi
kami rencana membahas akun keuangan. Ini admin sudah selesai semua nih, mostly nih. Nanti ada fitur baru, admin sudah bisa lah, udah pinter lah. Kalau admin kan operator ya, udah biasa. Kita akan geser ke akun keuangan ya. Jadi di akun keuangan ini sudah mulai banyak update gitu ya. Contoh, kalau ada orang tua yang membayar, kalau dulu itu harus buka aplikasi di dulu untuk ngecek. Sekarang nggak perlu, karena dulu yang punya dapat notif WA itu cuma orang tua. Sekarang yang dapat notif WA itu admin keuangan juga dapat. Ada yang bayar nih, gitu ya, ada yang transfer nih, gitu kan. Silakan klik konfirmasi, buka link yang dia ada di Siddix gitu. Jadi admin itu sekarang nggak perlu sering-sering buka Siddix karena sudah dapat notifikasi-notifikasi yang ada em, di sini apa di Sidik seperti itu. Nah, cuman saya terakhir ya, ini banyak yang sekolah kemungkinan lupa gitu ya. Kalau di admin, sorry, kalau di admin itu minta tolong di bagian kesiswaan, data siswa, ini untuk mengaktifkan nomor WA terakhir ya sebelum kita tutup. Silakan klik yang ini untuk orang tua. Nah, ini banyak yang kosong ya, belum diisi. Ini untuk notifikasi untuk orang tua, jadi ke data siswa, diklik yang warna biru ini, gambar ini. Ini adalah ubah data wali murid. Yang paling atas itu nomor WA orang tua. Itu kalau mau dapat orang tua mau dapat notifikasi WA. Yang kedua, kalau guru mau dapat notifikasi WA. Jadi kalau guru apa check in di Sidik itu dapat notifikasi WA juga. Caranya gimana? Caranya klik yang edit ini ya. Nah, ubah data akun pegawai. Masukkan nomor WhatsApp-nya. Gitu aja. Nanti pegawai atau guru kita ketika dia check in atau dia presensi kehadiran, nanti dia dapat notifikasi WA. Nah, ini notifikasi WA yang kedua. Nah, kalau admin PPDB mau dapat notifikasi WA, silahkan diklik di pengaturan pembayaran atau pengaturan formulir yang ini nomor CS. Nomor CS-nya diisi, WA-nya aktifkan atau tidak seperti itu. Nah, dan yang terbaru lagi untuk terkait pernomoran ya di profile, ini ada bantuan. Sebelumnya bantuan ini selalu mengarahkan ke Sidik seperti itu. Nah, sekarang bantuan ini sudah mengarah ke nomor HP yang ada di CS, sorry, yang ada di data institusi. Jadi di sini. Nah, data institusi ini adalah nomor HP PIC-nya ya, nomor PHP PIC sekolah. Jadi kalau misalnya orang tua merasa kesulitan, tinggal klik bantuan, nanti akan diarahkan ke WA PIC sekolah yang paham IT untuk Sidik seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja untuk pernotifikasian. Nanti kita akan bahas lagi yang akun keuangan. Ini lebih menarik gitu ya, karena nanti saya akan ditemani oleh spesialisnya ya, yang bagian untuk ada neraca, laporan buku besar, em, jurnal transaksi gitu ya. Bagaimana metode transfer, bagaimana metode payment gateway, bagaimana metode virtual account dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di situ. Ya, jadi kenapa kok Bapak Ibu sekalian ini wajib hadir biar mendapatkan maklumat atau mendapatkan pemahaman di situ gimana sih sistemnya gitu kan. Saya bisa pakai yang mana dan saya yang nggak perlu dipakai yang mana. Seperti itu. Baik, silakan ada lagi teman-teman. Udah jam 10 ya. Ini saya senang banget nih kalau ketemu sama teman-teman nih. Semangat. Sekolah alam kayaknya diem-diem aja udah kepake semua ya kayaknya ini, Mas. Sudah aman ya sekolah alam ya, Mister Krisna. Kemarin habis dari Malang. Belajarnya langsung ke Malang ya. Gak apa-apa. Mas Bara, numpang Ya, tanya, Pak Zibi. mumpung lagi Oh, ini orang ada tanya. Budina. Ya, silakan Pak Zibi. Saya lihat ada nomenklaturnya itu ada info edutainment. Ya. Nah, satu lagi ada entertainment, apa bedanya? Oh, itu edutainment Pak, yang betul Pak, bukan entertainment. Nah, Apa Pak? Ada yang salah ya? berarti ada yang salah. Tolong diganti entertainmentnya, Pak. Nah, Typo ya Pak ya? Di screenshot Pak, ya coba Pak. ya Di screenshot ya ya kirim ke nanti. saya Pak, biar cepat. Oke, Ini boleh boleh sekirim. Oke, ya kasih yuk. daripada salah paham semua nanti kan. Oke, Nanti kan lanjut. edutainment itu kan gunanya untuk naikin artikel sekolah. Betul. Oke, kasih. Yuk. Ini Budina, silakan Budina. Tadi mau mau apa Budina tadi? Iya, Mas Bara. Silakan Budina. Ini yang terkait tadi kartu karakter ya, Mas Bara ya. Ini belum muncul di menu wali kelas ya, Mas Bara ya. Nah, harusnya sudah muncul Bu, barusan selesai kemarin. Barusan Oh, selesai kemarin. Belum dinaikkan sepertinya. Jadi masih belum di ya kan, Mas Bara ya. Jadi Hmm. tadi Budina buka anu guru, belum ada di ini di fiturnya guru. Ya, Ya. Terus insya yang Allah minggu kedua, depan. Mas Bara ini yang kemarin juga mengingatkan kembali yang Ya, di penilaian itu, Mas Bara.
Kemarin kan kami minta ditambahkan dokumentasi. Nah, ini juga belum muncul, Mas Bara. Catatan harian itu ya. Catatan harian itu kan hanya berupa catatan. Kalau di Ya, TK itu kan lebih ke dokumentasinya, Mas Bara. dokumentasi berarti di fitur apa ya kemarin ya? Saya kok lupa ya. Di penilaian, Mas Bara. Performa. Ya, nanti akan muncul di performa kalau di orang tua. Kalau di Orang guru itu tua. kan mestinya di penilaian ya, Mas Bara kan? Heeh. Oh, itu memang belum isi Bu itu. Saya masih mikir caranya Iya. gimana, cara teknis kayak gitu ya. Apakah ada fitur baru, apakah fitur yang lama di upgrade itu saya lagi masih mikir. Intinya kan di situ ada dokumentasi, ada nilai seperti itu ya. Iya, karena kan di TK kan kita lebih mengirim informasi ke orang tua itu kan bayi tumbuh kembang anak gitu kan. Jadi kalau di TK itu kan nggak ada angka-angka kan Mas Bara. Yang ada sekarang itu kan masih bayi angka-angka gitu. Jadi ini kita biasanya mengirimkan informasi anak itu terkait pembelajaran yang hari itu adalah foto kegiatan yang dilakukan anak hari itu gitu Mas Bara. Iya, berarti kan satu arah ya dari guru ke orang tua gitu ya. Iya. Iya Mas Bara. Fiturnya apa namanya? Itu kayaknya fitur baru sih Bu. Iya. Jadi Kemarin kita sepakat dokumentasi gitu Mas Bara. fiturnya fitur dokumentasi ya. Iya, Fitur dokumentasi. Tapi oh gini, dokumentasi penilaian mungkin gitu ya. boleh gitu Mas Bara. Iya. Maksudnya biar mudah dipahami teman-teman. Itu untuk TK ya, untuk memudahkan Itu TK. TK ya Mas Bara. Jadi penilaian tapi ada lampirannya, foto atau mungkin ada gambar Iya, mereka atau mungkin anak-anak lagi aktivitas apa. Oke, ya gitu. Baik siap Mas Bu Bara, Dina. terima kasih Mas Bara. Ya, sama-sama. Kalau yang TK butuh banyak masukan yang PAUD nih, karena memang sidik ini Siap eh, Mas Bara. ini perlu dipakai juga di TK ini. Ya. Oke, mantap. Silakan teman-teman. Ada lagi? Ya, Bu Dina mengingatkan saya ada yang belum selesai ya, benar. Tapi yang catatan hari itu sudah selesai. Hmm. Oke ya, nggak ada lagi ya, insya Allah ya. Sudah cukup ya, teman-teman. Oke, jempol. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah pukul 10 ya, lebih 10 seperti kesepakatan kita. Jam 10 kita selesai. Dan saya Transbara mewakili teman-teman Sidik mengucapkan mohon maaf lahir batin karena setelah ini puasa dan Lebaran. Ya, kami nanti di bulan Ramadan, di bulan depan tidak ada webinar seperti ini. Langsung kita rapel di bulan Maret, Maret April ya, di bulan April dengan tema keuangan. Jadi silahkan disiapkan admin keuangannya, tim keuangannya untuk hadir di sini untuk yang menggunakan keuangan ataupun yang tidak pakai fitur keuangan juga bisa aja nanti untuk diskusi atau mungkin nagih ke saya fitur-fitur yang sudah disepakati akan di deliver. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan pada webinar kali ini. Ini nanti akan kita record dan akan di-upload di YouTube. Jadi silahkan bisa di sebagai dokumentasi kita bersama-sama. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Walahir afwan minkum wabila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.